الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. Bapak Farhad yang saya hormati selaku Ketua Masjid dan seluruh pengurus panitia Ramadan, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang semoga semua puasanya Allah terima. Amin. Dan dilapangkan jalan menuju ke surga. Amin. Malam ini temanya adalah mengejar surga. Allah berfirman dalam Al-Quran: "Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." 133 Surat Ali Imran. Bergegaslah, kejarlah, berlarilah untuk mendapatkan maghfirah Allah dan surga. Karena itu memang disiapkan untuk orang-orang yang layak masuk surga, yang disebut dengan al-muttaqun. Siapa orang yang layak masuk surga itu? Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fisyarra wa dharra. Orang-orang yang berinfak, bersedekah fisyarra wa dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini yang perlu diperhatikan. Dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Seperti puasa Ramadan, itu terakhir ditutup dengan zakat apa? Fitrah. Kalau zakat mal itu haul setahun, mulai kerja ini tanggal 1 Februari ya, besok tanggal 4 Februari, atau 1 Muharram, besok tanggal 1 Muharram, haul 1 tahun. Kalau zakat fitrah nggak peduli untuk orang kaya, orang fakir, orang miskin, wajib. Dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi agama Islam adalah agama yang natural, yang kehadirannya tidak punya alasan kecuali dia ikut mengambil peran membantu orang lain. Fisyarra wa dharra. Tidak ada alasan apapun bagi umat Islam untuk tidak membantu orang lain dalam keadaan apapun. Jadi kalau kita membantu orang, itu perintah agama. Kalau kita bersedekah, itu perintah agama. Fisyarra wa dharra. Artinya apa? Kalau kita ingin surga, jangan pernah ada alasan untuk tidak membantu orang lain. Saya miskin, gak sedekah, gak bisa. Ada orang yang bersedekah dengan senyum padahal orang kaya. Kadang-kadang ada orang yang dosanya saja susah diminta, apalagi pahalanya. Mungkin bukan pelit, hemat, minimalis. Walul likulli humazatil lumasa, ada fi jama'a malau wa adada. Menghitung uang, padahal ini sumber konflik.
sumber percekcokan. Alladzi wailul likulli humazatil lumazah, itu konflik. Disebabkan oleh apa? Karena hanya berpikir tentang harta. Maka coba perhatikan misalnya di dalam surat Al-Baqarah, kalau nggak keliru 169 dan 172. Perhatikan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, agama apapun kamu, iman apapun kamu, muslim atau kafir, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wajib makan barang yang halal. Sebab apa? Kalau haram itu sumber konflik. Nggak peduli dia agamanya apa, kalau makanannya itu makanan haram, dia menjadi sumber konflik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah setan. Kenapa? Karena setan itu biang keroknya konflik, biang keroknya percekcokan. Maka kalau ada orang bertengkar, berarti sedang kesetanan. Innahu lakum aduwwun mubin, jelas-jelas itu musuh tapi dijadikan sebagai kawan. Kadang-kadang orang itu berkawan kepada orang yang menyusahkan, menyengsarakan di akhirat, tapi dia nggak sadar. Kadang-kadang orang itu berkawan, dia nggak begitu suka, padahal orang itu mengajak ke akhirat. Maka ukuran untuk kita berteman, ukuran untuk kita bersaudara, ukuran untuk kita dalam pergaulan, ukurannya kira-kira orang ini menguntungkan akhirat atau tidak. Kalau dia menguntungkan akhirat, insya Allah dunia kita aman. Kenapa? Karena kawan itu tidak akan mendalimi kita, kawan itu tidak akan menyengsarakan kita, kawan itu nggak akan nyuri uang kita, tidak akan mengambil hak kita. Kalau standarnya adalah standar akhirat. Dilanjutkan 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Khusus orang-orang yang beriman punya status yang lebih tinggi. Makanlah yang terbaik dari yang halal. Bukan lagi soal haram-haram. Orang Islam itu makanannya adalah halal, tapi cari yang terbaik. Kira-kira kalau kolesterol, makan udangnya yang jangan banyak-banyak. Udah tahu buka puasa kolesterolnya tinggi, lihat udang diembat sendirian, lihat kerang diembat sendirian. Sadar diri, itu halal tapi ghairul thayyib. Maka ada istilah dalam air itu juga merupakan skema kehidupan. Ada air yang tahir, mutahhir, suci, mensucikan. Ada orang yang baik tapi punya pengaruh kebaikan bagi orang lain. Itu tahir, mutahhir. Ada yang tahir, ghairu mutahhir. Ya. Dia suci, ya. Dia baik tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tidak berpengaruh kepada orang lain. Seperti air, teh, kopi. Jadi jangan karena lagi banyak duit wudu pakai kopi, nggak boleh. Itu tidak mensucikan. Ada air namanya air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci kemudian dipakai lagi. Terus kemudian makanya di pesantren itu ada guyonan, ini jangan tersinggung, ini namanya guyonan ya. Namanya anak pesantren masih kalau ada anak pesantren masih bujang, kemudian nikah sama janda atau masih gadis nikah sama duda, dianggap wah dapatnya mustakmal. Padahal yang mustakmal itu yang berpengalaman. Jadi bapak itu matang pikirannya, matang hidupnya, matang segalanya. Tapi namanya juga guyonan ya. Terus kadang ada namanya air mutanajis, air yang najis. Kita berkawan juga carilah kawan yang tahir, mutahhir.
Minimal ya kawan yang tohir, bukan kawan yang mustakmal, yang masih lontang-lantung, masih ya memang dia tidak melakukan barang haram, sesuatu yang haram, tapi banyak membazirkan waktu, membazirkan aktivitas. Apalagi cari kawan yang hidupnya sehari-hari penuh dengan dosa, yaitu kawan mutanajis. Jadi ada kawan pergaulan namanya kawan tohir mutahir, ada tohir ghair mutahir, ada mustakmal, ada mutanajis. Jadi kalau ada kawan kesadarkan nggak mau, diajak kebaikan nggak mau, tapi malah ngajak kita ke maksiat terus, nah itu berarti kamu mutanajis, tinggalin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Tadi dijelaskan la in syakartum wal iman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada kewajiban kita untuk bersyukur. Maka dengan bersyukur itu akan Allah tambah bahagianya, tambah berkahnya, ya. Tambah usianya, tambah rizkinya, tambah segalanya. Jangan. Kalau ada yang ngomong tambah istrinya, itu pintu darurat. Kalau nggak terpaksa jangan pernah dibuka. Jangan main-main. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Jadi, in kuntum ta'budun, jika menyembah kepada Allah rasa syukur. Berarti kalau orang nggak bersyukur itu adalah orang yang jauh dari Allah. Mafhum mukhalafahnya begitu. Jadi kalau ada orang diberikan rezeki tidak bersyukur, diberikan nikmat tidak bersyukur, berarti dia sesungguhnya sedang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fisyarra wad-dharra. Bagi umat Islam tidak ada alasan kecuali untuk senantiasa berkontribusi, berinfak, bersedekah. Sampai coba Al-Quran mengatakan begini, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Berinfaklah kalian dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Qabla ayati ahadakumul maut, sebelum kematian itu tiba. Kapan mati itu tiba? Fama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kematianmu adalah rahasia ilahi yang kamu tidak pernah tahu. Mau nikah, sudah sebar undangan, mati. Ada enggak? Ada. Pengen nikah, belum dapat jodoh, mati. Ada enggak? Banyak. Baru nikah, mati. Ada enggak? Terima pekerjaan, mati. Ada enggak? Lagi di PHK, mati. Ada enggak? Punya istri cantik, mati. Banyak. Belum sunat. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian, berinfaklah kalian, sedekahlah kalian, keluarkan uang kalian untuk kebaikan. Min qabli ayatakum al-maut, sebelum datang ahadakumul maut kepada kalian kematian. Fayaqula rabbi, kemudian berkata, Rabbi Tuhanku, laula akhartani, jikalau engkau tunda sebentar, ila ajalin qarib, sampai pada waktu tertentu, fa'asaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku janji akan menjadi yang saleh. Artinya apa? Di dalam Al-Quran enggak menyebutkan, ya Allah, tunda sebentar kamu sholat, ada. Ya Allah, jangan matikan aku dulu sebentar, aku belum kawin, ada. Maka yang masih bujang atau masih duda atau masih janda, segeralah menikah. Kok ada duda, ada janda, jodohkan. Kok kayaknya ada nih Pak Amin. Jadi kok sampai janda duda tadi? Jadi sebelum kematian itu tiba, yang disesali manusia itu adalah
karena dalam hidupnya tidak bersedekah karena tidak infak. Kebayang dia yang bisa menyelamatkan di akhirat adalah sedekah. Sebab apa? Sholat itu adalah diminta untuk sedekah. Buktinya apa? Salam kanan, salam kiri. Itu artinya sedekah. Itu artinya infak. Puasa diakhiri dengan zakat fitrah. Itu artinya apa? Kewajiban kepada orang lain, memberikan harta kepada orang lain, berbagi kekayaan, share kepada orang lain. Haji itu apa? Ternyata ada menyembelih kambing dan karena melanggar wajib haji pada umumnya orang yang berhaji. Itu artinya apa? Peduli kepada orang lain. Semua ibadah makhdah orientasinya adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada hamba-hamba Allah itu untuk peduli kepada orang lain. Kata Allah dalam hadis qudsi, kalau kau mau temu sama aku, temui orang yang telanjang, gak punya pakaian, temui orang yang sedang sakit, tidak bisa berobat, temui sama orang yang sedang lapar karena nggak ada beras, nggak ada roti. Di situ engkau menemui aku. Jadi kalau engkau mau bertemu dengan aku, temui orang-orang yang susah. Di situ aku bersama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, itulah kewajiban kita peduli kepada orang lain. Dan pasti diganti oleh Allah. Tidak ada harta yang kita keluarkan yang tidak diganti oleh Allah. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kalian infakkan, rezeki semua Allah yang atur, dan apa yang kalian infakkan itu fa huwa yukhlifu, pasti diganti oleh Allah. Allah tidak pernah bohong, Allah tidak pernah dusta, Allah tidak pernah mengkhianati janjinya. Politisi bisa berkhianat pada janjinya. Janjinya 10 dan ditunaikan 0,5 banyak. Tapi ketika Allah janji, ketika Allah bilang, aku akan ganti pasti rizkimu yang kau keluarkan dari tanganmu untuk keperluan kebaikan. Disebutkan banyak. Setiap pagi Allah kirim 2 malaikat. Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani. Tidak ada hari kecuali 2 malaikat diturunkan oleh Allah mengawal setiap orang. Fayaqulu ahaduhuma Allah ma'fi mumfikan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak itu. Setiap pagi ini, setiap hari. Kemudian fayaqulu akhar, malaikat yang satunya berdoa, Allah ma'fi mumsikan talafa, hancurkan harta orang yang dosanya susah diambil tadi. Akhir Sabjaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, maka dijelaskan ya, ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamu. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah itu yang langgeng, yang terus-menerus, yang istiqomah. Wa in qalla, meskipun hanya sedikit. Setiap hari $1 nggak apa-apa. Tapi ya kebangetan hartanya. Gajinya 7.000, terus kemudian $1. Itu malaikat gatel itu. Doanya, ya Allah ambil aja nyawanya. Pasti Allah ganti, gak mungkin enggak. Apalagi kalau sedekah itu daful bala, masalah terurai. Orang mau menyakiti terhalang. Itu orang yang rajin sedekah. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, kata Allah. Kebaikan yang kau infakkan itu pasti kembali kepada dirimu.
Dan itu juga akan memberkahi anak turun. Coba bayangkan, orang-orang yang sukses itu lacak orang tuanya, lacak kakeknya, lacak generasi. Ada investasi yang mereka buat, pada saat itu mereka belum panen, yang panen adalah anak turunnya. Maka ada istilah, oh dia darahnya biru. Gak tahu darah ibu biru apa kuning. Darahnya biru. Oh dia ada gen. Misalnya kayak SBY. Oh dulu bapaknya itu mertuanya adalah pejuang yang memberikan kontribusi kepada bangsa ini menghalau PKI. Mungkin pada saat itu tidak mendapatkan jabatan tinggi, turun kepada suami dari anaknya, jadilah presiden. Dan itu biasa terjadi. Sedekah dan infak orang tua masa lalu, yang kemudian anaknya yang akan memetik buahnya. Kata Sayyidina Umar, jikalau saja besok kiamat aku mati, hari ini tetap aku akan, andai saja besok saya mati, saat ini tetap aku akan tanam pohon. Kenapa? Bukan untuk aku nikmati, tapi untuk dinikmati oleh generasi selanjutnya. Jadi jangan berpikir bahwa kita yang harus menikmati, tapi bisa dinikmati oleh generasi-generasi setelahnya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ya, mari kita mengambil peran bahwa di dalam rezeki kita yang abadi, rezeki yang abadi itu bukan rezeki yang kita makan. Kalau kita makan, jadi gendut. Memang dilematis. Satu sisi bagi suami itu dilematis, dikasih makan kalau kurus gitu kan. Kalau kurus nanti dipikir suaminya nggak ngasih makan. Kalau gemuk orang enak dipandang. Dilematis juga bagi. Maka udahlah siapin alat fitness saja lah di rumah. Itu bapak dan saudara yang dirahmati Allah SWT. Itu yang pertama. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, orang yang ahli surga itu adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa mengelola emosinya. Orang yang tidak suka marah. Biasanya orang yang suka marah itu umurnya pendek. Coba perhatikan. Sebab dalam kemarahan kalau kita baca, minimal itu ada 7 penyakit. Dan berat-berat itu. Ya. Orang yang suka marah itu minimal ada amnesia, suka lupa. Jadi kalau bapak ibu lupa berarti mungkin sudah senang marah itu. Terus kemudian ada sering pusing gitu. Padahal dikasih bodrek masih pusing. Kenapa? Masalahnya bukan pusing karena sesuatu, karena marah jadi pusing. Sakit perut, ini benar. Pencernaan jadi bermasalah. Orang yang sering marah itu pencernaan jadi masalah. Ada jantungan. Saya punya teman, padahal ikut mobil teman saya yang lain, dosen ini. Di jalan mobilnya keserempet, dia yang turun untuk menunjukkan solidaritas, dia marah-marah dan saat itu meninggal dalam keadaan marah. Maka emak-emak ini kalau sama suaminya kalau marah ditahan, takut pas marah meninggal. Pas ngomel meninggal, kata suaminya alhamdulillah. Bukan innalillah wala alhamdulillah. Jadi cirinya 2. Sampai dikatakan nanti kita bahas soal kebahagiaan rumah tangga mungkin bisa kan. Ayyuma imra'atin matat fazawjuha radin dakhala jannah. Kalau seorang istri meninggal, suaminya kemudian ridho itu artinya seperti kata Einstein, meskipun bercerai, tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu di hati. Tidak ada wanita lain yang bisa menggantikan tempatmu di hatiku. So sweet ya. Dan betul, itu setelah bercerai. Kenapa bercerai? Masalahnya hanya karena istri orang populer. Kemana sama keluarga diganggu oleh media. Kemana sama keluarga dikejar oleh media. Ada paparazzi. Sehingga anaknya bunuh diri. Ayah
Kata si anak sebelum bikin surat gitu kan, ayah tidak punya waktu untuk kami dan kami merasa tidak diperhatikan oleh ayah, bunuh diri. Istrinya minta cerai gara-gara tidak dikasih waktu. Makanya di Amerika meskipun sesibuk apapun, kasih waktu buat istri, kasih waktu buat suami. Yang istri kerja, kasih waktu buat suami. Bila perlu setiap malam waktu itu ditawari, pengen nggak Pak? Itu pahala loh. Betul. Pahalanya besar sekali loh. Setiap malam nawari, Pak, pengen apa enggak? Udah pakaian 5 hari dipakai. Terus gimana suami mau tertarik gitu loh. Kalau ini ada juga itu, ada istri gitu, sama suaminya nggak pernah senyum, sama suami orang lain senyum terus. Ada suami sama istrinya nggak pernah senyum, tapi sama istri orang lain senyumnya renyah. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, wal kadhibina al-ghaidha, ya. Innal ghaidha minasyaitan. Kemarahan itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa min nar. Syaitan itu diciptakan dari api. Maka fa idza ughdiba, ketika kamu alaikum dibuat marah, falyatawaddo, wudulah. Jadi ada api, ada air. Kalau istri lagi marah, suaminya diam. Biasanya kalau istri marah 1, suaminya jawab, marahnya jadi 10. Udah diam aja. Bila perlu minum obat tidur. Jadi lagi marah gitu loh. Saya itu kalau istri saya marah sama anak gitu kan, kok marahnya nggak berhenti, saya ada di tengah, ronde kedua, diem mereka. Kalau nggak berhenti. Itulah mak-mak itu, seolah-olah itu kalau sudah ngomel itu lidahnya kayak oli, licin banget, nggak pernah kehilangan kata-kata itu. Ada aja. Banyak, betapa banyak perbendaraan kata ibu-ibu ini. Kalau lagi marah keluar semua itu, kayak akan kata-kata aja. Ibu-ibu ini. Makanya bapak-bapak yang sadar, kalau lagi marah diemin. Bila perlu tinggal tidur. Gak bisa tidur, minum obat tidur. Ya. Jadi ibu bapak dan saudara, karena itu kalau lagi marah ambil air wudhu, api disiram sama air. Falyatawaddo, maka berwudulah. Kata Rasulullah sampai miroran, berulang kali, la taghdab, jangan marah. Itu sama dengan, jangan buat dirimu stroke. Banyak orang yang stroke gara-gara sedang marah. Man kafa an ghadin, barang siapa yang menahan diri dari marah, an ghadin, dari marah, kafallahu anhu adabah, maka Allah akan menghalangi orang ini dari adab Allah. Coba, masalah kecil marah jadi cerai, masalah kecil marah anak jadi pergi dari rumah, masalah kecil marah suami nikah lagi, masalah kecil marah ribut di jalan, masalah kecil marah saudara kemudian tidak akur. Padahal masalahnya seringkali hanya masalah kecil. Inilah disebut dengan adzabud dunya. Maka barang siapa mangkafa, ya, dan qadin, barang siapa yang mampu menahan diri, itu adalah Allah akan menghalangi dia dari siksa neraka, dari adzab Allah, dari baik adzabud dunya wa adzabul akhirah. Jadi orang itu kalau marah, separuh akalnya hilang. Tinggal separuh, tidak terkontrol, tidak rasional lagi. Namanya orang marah, masih tidak rasional. Kaidahnya Rasulullah sudah bilang, orang yang marah itu akalnya tinggal separuh.
Artinya apa? Pertimbangannya itu sudah tidak holistik, pertimbangannya sudah tidak rasional. Iya. Lesyas sajid bil harus. Orang yang kuat itu bukan orang yang marah dan kemudian merasa bisa mengalahkan orang lain. Tetapi orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu an ghadhihi. Orang yang bisa mengelola hatinya dari rasa marah. Jadi orang hebat itu bukan orang yang bisa marahin orang. Orang hebat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang. Orang hebat itu bukan orang yang bisa kick another man, orang lain, another person. Tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Kata Rasulullah begitu. Itulah orang yang hebat. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mau jadi orang yang hebat, selama dunia dan akhirat, tahan. Jangan sampai ada kemarahan. Dan yang ketiga, wal'afina 'anil nas, pemaaf. Jadi suami kalau sudah pernah salah, dimaafkan. Ya udah, selamanya dimaafkan. Udah 5 tahun yang lalu salahnya. Kamu dulu begini. Udah 5 tahun. Ada sedikit diungkit-ungkit, ada sedikit diungkit-ungkit. Itu biasanya penyakit ibu-ibu itu. 10 tahun masih ingat tuh. Ibu-ibu itu ahli sejarah. Sesuatu yang sudah puluhan tahun yang lalu masih ingat itu. Jadi makanya bapak-bapak, hati-hati, jangan bikin sejarah. Jangan bikin cerita. Karena seumur hidup itu akan diingat oleh istri bapak itu. Jadi jangan dipikir ibu-ibu ini lupa. Kalau bapak-bapak lupa, melakukan kesalahan, lupa. Kalau ibu-ibu enggak. Gitu loh. Dulu janji memberikan cincin gitu loh. Padahal 20 tahun yang lalu, ingat itu. Bapaknya udah lupa. Itulah ibu, memorinya kuat kalau berkaitan dengan kesalahan suami. Iya, diingat. Ya, keluarnya itu ketika ada momentum, ada masalah, dikeluarin itu. Semua kesalahan itu teringat, 10 kesalahan akan dikeluarin semua. Setiap ada masalah, keluarin kesalahan lalu. Setiap ada masalah, diingatkan kesalahan masa lalu. Setiap ada masalah, diungkap kembali kesalahan masa lalu. Itu mama, maka jangan ditanggapi. Kalau bapak nanggapin ikut gila. Istri sedang gila ditanggapi, ini gila dua-duanya. Ya itu mama memang begitu, itu kodratnya begitu. Bapak-bapak itu pelupa, ya kodratnya memang begitu. Ada bapak-bapak itu udah nikah, pergi nggak pulang-pulang, udah lupa kalau dia punya istri. Ada itu. Mula-mula saya heran kok ada ya. Ternyata kasusnya banyak. Punya anak satu, pergi aja. Kayak nggak punya, dia lupa kalau dia punya istri gitu. Ada yang pergi ke Amerika, nggak pulang, dia lupa kalau dia punya istri. Jadi manfaatnya itu banyak itu. Saya heran itu. Maka ini kasus TKW di Hongkong. Saya pernah selama 1 minggu di Hongkong itu. Di Hongkong itu ada 120 TKW dari Indonesia. Kalau 1 minggu kumpul di Victoria Park. Apa yang terjadi? Suami di rumah ditinggal karena faktor ekonomi. Dikirim ke rumah uang kepada suaminya. Suruh ngurusnya anak 1, anak 2. Suaminya yang ngurus. Suaminya nikah lagi. Yang disalahin suaminya, enggak sepenuhnya salah, bukan karena salah laki-laki. Enggak sepenuhnya, kenapa? Laki-laki ditinggal istrinya seminggu, itu kayak apa? Kayak cacing oleh. Istri 20 tahun enggak ditinggal suami, itu udah lupa itu. Udah lupa. Ya, bagaimana bergaul dengan suami? Kalau suami tinggal 1 bulan, itu kayak cacing molek. Tinggal 2 tahun, garing. Benar ini. Makanya ketika ya
idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasi falan ta'tihi. Kalau seorang suami minta kepada istrinya untuk ke kasur kemudian istrinya menolak, fabada ghadbana alaiha, semalam suntuk suaminya marah, la'anat hal malaikat marah sama melaknat sama perempuan. Jadi bapak-bapak meskipun musim dingin, bapak-bapak lagi pengen sama istrinya nolak, bapak bilang yang marah tidak cuma aku tapi juga malaikat. Hati-hati. Ini hadis qudsi itu. Apapun alasannya, capek lah, kemudian sakit lah, gitu kan. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ya makanya saya sarankan kepada ibu, biasakan nawari ke suaminya, kisah itu loh, suamiku aku udah selesai, siap untuk dipakai. Pahala loh. Ini bukan tabu, jangan dianggap tabu. Khusus untuk hubungan suami istri ini perlu. Suami itu kalau ditawari itu, gitu, semalam nggak bisa tidur itu. Pengen bolak-balik. Ini benar, ini serius. Jadi sering kali, ibu udah merasakan, benar Pak. Jadi kalau suami ditawari begitu, kok nggak greng, tolong dibawa ke dokter. Ada masalah itu. Udah dikasih madu, udah dikasih propolis, udah dikasih jahe, udah dipijit, masih seperti itu, tolong dibawa ke dokter. Jadi ibu, bapak, dan saudara, wal'afina 'anil nas, pemaaf. Quran mengatakan qulil af wa'mur bil urf, berikan maaf. Sebab apa? Kalau manusia tidak bisa memberikan maaf kepada orang lain, dia tidak pernah menyadari bahwa dirinya itu adalah penuh dengan kesalahan. Ada kelemahan, ada kekurangan kita, maka kita harus bisa menampung kekurangan dan kelemahan orang lain. Ada kesalahan kita, tidak ada manusia tanpa salah. Jadi kalau ibu-ibu pengen punya suami yang tidak berbuat salah, maka nikahlah sama malaikat. Gak ada. Bapak-bapak kalau ingin punya istri tidak pernah berbuat salah, sempurna, nikahlah sama bidadari. Di dunia ini tidak ada yang bidadari kecuali istri kita. Karena tidak ada orang yang lebih hebat daripada istri. Ada seorang suami bilang sama istrinya, wah ma, tidak ada orang yang lebih hebat dari mama. Kata istrinya, gitu loh, di depanku aja kamu ngomong. Padahal serius gitu. Ngomong sama istrinya, ma, kamu betul-betul kelihatan cantik. Kemarin sama istri orang juga kamu ngomong begitu. Puji-pujilah. Jadi bapak, ibu, dan saudara sekalian, wal'afina 'anil nas. Setiap manusia punya salah, karena itu ia harus membuat ada space di hatinya untuk bisa menerima, menampung, beradaptasi kepada kesalahan orang lain. Ini waktunya habis ya? Karena udah ada yang ngantuk ya? Baru satu yang ngantuk itu. Al-insan mahalul khata. Manusia itu tempat salah. Wa khairul khata'in at-tawabun. Orang sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang kembali. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Kemudian alladzina idza wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang ahli surga itu adalah orang yang girahnya, semangatnya, spiritnya untuk berbuat baik itu tinggi. Jadi pengurus masjid itu tanda-tandanya ahli surga. Aktif di masjid itu tanda-tanda. Kenapa? Tanda-tandanya ada Allah yang muhsinin. Ada girah, ada gairah, ada semangat, ya, ada spirit untuk berbuat baik. Kelihatan orang itu menjadi seorang aktivis sosial, menjadi seorang aktivis spiritual, menjadi aktivis moral, menjadi di NGO dan sebagainya. Pokoknya menjadi aktivis, hidupnya itu senang dengan komunitas-komunitas, organisasi yang mengurus orang lain
ya, yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia kata Nabi yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ini adalah ciri orang yang mengejar surga. Wasari ulama firatin mirafikum wajana. Si ciri-ciri orang yang mengejar surga itu adalah diantaranya yuhibbul muhsinin, al-muhsinin, yaitu orang-orang yang semangatnya terus-menerus untuk berbuat baik, suka membantu, suka peduli. Orang yang peduli lah bahasa sederhananya. Jadi kalau kita punya kepedulian, kepekaan, itu berarti tanda baik. Kalau tidak punya kepekaan, berarti pekok. Kan lawannya gitu, kalau nggak peka, pekok. Udah tetangganya sakit, pura-pura nggak tahu. Tetangganya butuh duit, pura-pura nggak punya duit. Ini kok namanya. Ya, yang kata Al-Quran itu sumum, bukmun, umyum, fahum layak kilun. Fahum layak kilun, nggak punya otak. Fahum layak kilun itu artinya nggak punya otak. Otaknya nggak dipakai. Otaknya udah pindah di dengkul. Itu Quran mengatakan layak kilun. Yang selanjutnya adalah alladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim, yaitu orang-orang yang berbuat salah kemudian sadar akan kesalahan itu. Ada orang berbuat salah, otaknya itu sering kedinginan. Jadi bukan mengkerat, Bu, kayak apa namanya? Saking dinginnya itu otak ini, ya bosan gitu loh, ya. Jadi senal, jadi apa? Jadi es, beku gitu loh. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana hak mana batil. Ya al-haqqu wa sahaqal batil innal batila kana sawqa. Di dalam Ramadan kan gitu kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan itu diantaranya juga karena turunnya Al-Quran untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Al-haq bayinun, al-batil bayinun. Hak itu jelas, batil itu jelas. Tapi karena seringkali melakukan kebatilan, ada orang loh melakukan maksiat tapi bangga. Ya, itu namanya balul murokab itu. Ya, apa namanya? Gobloknya tingkat tinggi kira-kira gitu. Goblok tapi tingkat tinggi, tingkat dewa ya. Udah betul jelas maksiat, ceritakan dengan bangga orang lain. Bukan menyadari, bukan bertaubat, tapi diceritakan. Yang terbaik adalah orang ahli surga adalah orang yang berbuat salah tapi sadar akan kesalahannya. Tapi kalau berbuat salah kemudian dinikmati sehingga seolah-olah menjadi wajar dan pada akhirnya kekurang ajaran itu dianggap kebenaran. Kata Hitler, kesalahan itu, kebenaran itu adalah kesalahan yang terulang 1000 kali. Kalau kita sudah membiasakan berbuat salah, akhirnya hati kita menjadi beku, tidak lagi mampu dan peka untuk membedakan mahwal haq wa mahwal batil. Mana yang hak, mana yang batil. Ibu bapak dan saudara, alladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha, langsung ingat Allah berbuat salah. Ada orang yang ketika sholat lupa sama Allah, tapi ketika berbuat maksiat baru sadar ingat kepada Allah. Ada enggak? Itu cara Allah membuat orang ingat Allah. Ketika beribadah, dikasih ibadah, nggak ingat sama Allah, maka ketika berpuasa ingat sama Allah. Makanya supaya kita tidak terjebak kepada maksiat, ibadahnya itu ingat Allah. Kenapa? Kalau tidak ingat Allah, ini termasuk meskipun dia ibadah, meskipun dia tidak ingat kepada Allah sayang. Oh, dia ibadah tidak ingat sama Allah. Sujudnya, ketika sujud Allahu Akbar, besok belanja apa? Allahu Akbar. Oh, buka puasa, belum lengkap. Tidak ingat sama Allah. Maka dia diberikan maksiat supaya dia ingat sama Allah. Ketika maksiat, ya Allah, aku salah, aku dosa, menyesal. Ada orang diberikan kekayaan, kenikmatan, nggak bersyukur, maka diberikan kemiskinan. Dengan miskin ini baru dia sadar. Itu berarti Allah cinta. Diberikan kenikmatan, nggak ingat sama Allah. Ketika diberikan musibah, dia ingat Allah. Makanya ketika diberikan nikmat, ingat sama Allah supaya tidak diingatkan melalui musibah.
Ketika ibadah ingat kepada Allah supaya tidak dibuat ingat dengan maksiat. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, kemudian memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang peka terhadap kebenaran dan kesalahan, yang ketika kita berdoa Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, ya Allah tunjukkan kepada kami kebenaran dan mampukan kami mengikuti kebenaran itu dengan senang, dengan ringan, dengan mudah. Wa arinal batila batila warzuqna istinaba, tunjukkan kesalahan jelas di mata kami sebagai kesalahan dan jauhkan kami untuk terlibat dalam kesalahan itu. Mampukan kami menjauhi kesalahan itu, selamatkan kami dari kedekatan kepada saat keselamatan itu. Demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, alhamdulillah wa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.